Karena begini, nilai seseorang, value, orang mengatakan begitu ya, value orang, nilai-nilai seseorang itu sejauh mana seseorang itu berpegang kepada pertama kebenaran. Sejauh mana seseorang itu pertama berpegang kepada kebenaran, yakni mengenali jati dirinya sendiri, baik diri yang lahir pun diri yang batin. Punjernya kebenaran itu awa'um lafasadati samawati war'ad Mukminun 71 itu. Sekiranya kebenaran itu merupakan hasil rumusan akal pikiran nafsu manusia, kebenaran menurut akal pikiran manusia, hawa nafsu keinginan-keinginan manusia, maka akan ada satu keadaan hancur langit dan bumi. Baik langit bumi yang secara fisikal bersifat fisikal itu pun yang langit dalam pengertian hakiki, yakni pikiran, dan bumi yakni dada hancur. Karena tadurihu ya dulu alal batin, karena bahwa penampakan yang lahir, rusaknya lahir, banyaknya penyakit, banyaknya benturan, banyaknya konflik, itu menunjukkan bahwa seseorang itu kalau suka berkonflik, gontok-gontokan, itu menunjukkan posisi batinnya itu keropos. Posisi batinnya itu keropos. Makanya cerita para nabi perang itu kan membela diri, karena inti berjihadnya memerangi nafsunya. Jadi sekali lagi bahwa nilai seseorang, sejauh mana seseorang itu berpegang kepada kebenaran, mengenali diri yang batin, ini sebagai titik punjernya. Setelah titik punjer ini dikenali, akan menggerakkan kehidupan yang lahir. Saat manusia itu digerakkan kebenaran itu ahwa-ahum, kebenaran itu adalah hawa nafsunya, hancur langit dan bumi. Waman dan manusia yang hidup di dalamnya. Bal atainahum, sungguh bahwa Allah itu sesungguhnya telah mendatangkan atau mengadakan adanya sebuah ilmu yang menjadikan hati nurani berfungsi, yang menjadikan seseorang itu mengetahui tujuan hidup, yang menjadikan manusia mengetahui keberadaan Tuhannya yang punya nama Allah, sehingga Tuhannya tidak hanya sekedar dikenali nama-namanya saja, Allah enggak, tapi zikir itu mengingat yang punya nama Allah, dan supaya manusia tidak hanya juga mengenal hanya sifat-sifatnya saja, tulisan-tulisannya saja. Sungguh kami menurunkan zikir. Akibat manusia berpaling, muridun berpaling dari zikir, adanya sebuah ilmu yang menghidupkan hati nurani, maka aktivitas berpikirnya, aktivitas berdunianya digerakkan oleh hawa nafsunya. Ini punjer kebenaran, titik gerak kebenaran, sehingga rumusan kebenaran itu menjadi jelas gitu, benar. Kemudian kepada saat dirumuskan bahwa kebenaran itu, akhirnya juga harus mengetahui metodenya atau caranya. Jadi saat kita telah mengenal tujuannya, ke Surabaya yang kita tuju si A, umpamanya gubernur, dan sudah mengenal dari seseorang yang menunjukkan ini loh gubernur, alamannya juga ditunjukkan, diberi rekomendasi untuk dapat bertemu dengan gubernur. Itu metode atau caranya, bagaimananya untuk ketemu itu ada petunjuknya, ada kebenarannya. Jadi orang syukur ketemu karena ada prasyarat yang harus dipenuhi untuk sesuai dengan metode yang benar, cara yang benar. Kalau kita katakanlah naik bis, bisnya juga benar-benar menuju ke timur. Kemudian pitukonnya juga bukan hasil maling, mencuri, kan gitu, bukan. Itu metodenya juga benar. Tapi metode yang benar kan harus mengetahui tujuan dulu. Bagaimananya itu dilakukan setelah mengetahui tujuan, mengenal tujuan dengan pasti. Itu metodenya harus benar.